Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu temen baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Ini kurang lebihnya ya guys ya. Peringatan, level musuh terlalu rendah. Dan ada risk. Risk itu resiko. Iya, ada resiko pengurangan kekuatan spiritual, poin spiritual, dan juga XP. Kurang lebihnya. Hah? Sialan, kenapa seperti ini? Sudahlah, aku nggak ingin melakukan bisnis dengan kerugian. Cepat, pergi dari sini dan jadilah orang baik di masa depan. Hore, terima kasih paman. Paman, aku cinta padamu. Aku berjanji akan baca komik di share komik setiap hari. Ini yang translate promo. Dan ternyata ada yang diam-diam mengintai Cao Fang, dan itu adalah Hei Wuchang. Dalam hati Hei Wuchang, grup 100 binatang, salah satu dari 7 kekuatan utama di Blood Rock Land, dengan mudah dikalahkan oleh anak ini. Untungnya aku nggak bertindak gegabah, namun seni ketuhanan tanpa bayanganku bisa dengan sempurna menyembunyikan aura. Selama aku menemukan kesempatan yang tepat untuk memberinya pukulan yang mematikan, dia nggak akan memiliki jalan keluar. Tapi Cao Fang sadar nih, ada niat membunuh dari belakang, dan Cao Fang langsung menyerangnya. Tikus sialan, keluarlah! Astaga, Wuchang berkata, bagaimana kau bisa melihatku? Kemampuan persepsi yang begitu tajam, nggak bisa dihindari bahwa Pai Wuchang akan jatuh ke tanganmu. Pai Wuchang, oh, kau adalah orang neraka. Benar. Kau membunuh orang-orang di nerakaku. Gak ada tempat bagimu di surga dan bumi. Hari ini adalah hari kematianmu. Membunuhku, kau gak pantas. Aku akan membunuhmu hari ini untuk mengumpulkan bunga. Dan kemudian aku secara pribadi akan memberantas organisasi neraka ketika aku datang berkunjung. Mulutmu besar juga. Kau harus melihat keterampilanku yang sebenarnya sebelum kau berbicara. Dalam hati si Wuchang, ini hanya klon dari tubuhku. Tubuh asliku telah diam-diam menyentuh punggung anak ini. Dia pasti akan mati. Oh, tubuh asli. Semangat hijau Willow, The Wisp, serang! Kita lihat nih, si Wuchang dengan tubuh aslinya menyerang dari belakang. Menyerang Cao Fang menggunakan seperti api itu. Dia hanya bocah yang suka omong besar. Tapi Cao Fang hancurlah. Dia berhasil menahan serangannya. Apakah dia masih hidup? Hanya mengandalkan trik kecil ini, kau gak akan bisa membunuhku. Ini bagaimana mungkin? Api hantu Qinglingku berspesialisasi dalam jiwa. Bahkan jika itu terinfeksi oleh orang yang setengah kuat, ia akan kehilangan separuh hidupnya. Bagaimana kau bisa baik-baik aja? Di depan api suci Sucakuku, semua api harus menyerah. Belum lagi api hantu roh hijaumu itu. Api suci Sucaku? Nyala api semacam ini nggak muncul di dunia selama 10.000 tahun. Kau sebenarnya siapa? Kau nggak memenuhi syarat untuk bertanya kepadaku. Mati! Sparrow Flame menjaga kunci langit. Tidak! Tunggu. Kau nggak bisa membunuhku, atau neraka nggak akan membiarkanmu pergi. Aku telah membunuh ketidakkekalan putih, dan aku nggak peduli untuk membunuh ketidakkekalan hitam lainnya. Tunggu. Kau ingin balas dendam pada neraka? Aku bisa membantumu, tapi tolong biarkan aku hidup. Oh,
katakan. Neraka memiliki cabang di Pulau Batu Tanah Batu Darah. Ada lebih dari selusin orang kuat di alam 100 kesengsaraan. Lokasinya sangat tersembunyi dan sulit bagi orang biasa untuk masuk. Namun aku bisa membawamu masuk. Chavang membalas nih. Cabang neraka gak buruk membebankan bunga dari neraka terlebih dahulu. Dalam hati Chavang, aku khawatir orang ini menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi aku memiliki boneka emas, jadi aku gak takut bahkan jika aku menghadapi penguasa bumi yang kuat. Iya, dalam hati si Wuchang mendengus. Di cabang neraka ada hakim setengah tingkat yang duduk sebagai penanggung jawab. Saat dia sampai di cabang tersebut, anak ini pasti akan mati. Lalu kita muncul nih. Mereka udah pergi nih ke sana nih. Tuanku, ini adalah pintu masuk ke cabang neraka. Cabang neraka sebenarnya dibangun di tempat dimana burung tidak berak. Apa itu? Bukankah itu buruk untuk ditinggali? Aku akan memisahkannya untukmu. Dalam hati si Wuchang, apa pembunuh gak tinggal di tempat seperti ini? Apakah mereka tinggal di pusat kota? Semua orang di neraka, dengarkan. Kakek Chow ada di sini. Sambutlah kedatanganku. Dan Chavang langsung menyerang nih menggunakan tombaknya. Hei, siapa kau? Nyalimu besar sekali. Beraninya kau bertindak lancang di depan gerbang nerakaku. Bersiaplah untuk mati. Kalian benar-benar sombong. Nerakamu akan hancur hari ini. Mati untukku. Sangat kuat. Dan Chavang terus maju nih. Dalam hati si Wuchang, bocah ini sangat kuat. Wajah kuda dan kepala banteng bahkan gak bisa bertahan dari satu gerakan pun. Jadi Tuan Hakim Huo harus menghadapinya. Kita melihat nih. Ini berarti hakimnya nih. Namanya Huo Pangwan. Nah, si Huo Pangwan ini dia mendapatkan informasi nih. Apa? Orang yang membunuh Pai Wuchang muncul dan juga menangkap Hei Wuchang dan masuk ke nerakaku. Ish, hakim ini ingin melihat siapa dirimu. Mati. Mati. Chavang membantainya satu persatu nih. Hakim Huo tidak akan membiarkanmu pergi. Apa? Siapa Hakim Huo? Hakim Huo adalah kepala di tempat ini. Tuan Huo sangat kuat. Kau jelas bukan lawannya. Benarkah semua orang di cabang neraka ini adalah sampah? Tuan Chow benar. Dalam hati si Wuchang, kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Hakim Huo adalah salah satu dari 10 dewa di neraka. Ketika dia bergerak, kau pasti akan mati. Dalam hati Chavang, orang ini emang punya banyak hantu. Tapi sayangnya Kaisar sudah menemukan keberadaan Hakim Huo. Lagi pula, halo bos emas di kepala. Oh, tuh. Di atas kepalanya si Hakim Huo tuh ada tanda bos tuh warna kuning tuh. Bos emas di kepala tidak dapat disembunyikan. Bahkan kalau kau ingin menyembunyikannya. Bahkan kalau kau menghajarku sampai mati, aku tidak akan berpikir bahwa tuan muda memiliki sistem. Dalam hati si Huo, Huo Pangwan, si Hakim, kau memiliki anak laki-laki yang kasar. Di mata Hakim ini, seluruh tubuhmu penuh dengan kekurangan. Si Huo pun menyerang nih. Mati. Tapi tiba-tiba Chavang tiba-tiba ikat tali sepatu nih. Lah, bagaimana tali sepatu ini bisa lepas? Dalam hati si Huo Pangwan, apa? Dia benar-benar menghindarinya. Keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini? Aku gak percaya kau sangat beruntung. Mati untukku. Capeknya. Wah, jamur ini kelihatan enak. Tiba-tiba yang ini kesandung. Jadi Chavang pura-pura beruntung nih. Dia dengan sengaja pura-pura untuk bisa menghindarinya. Enggak, ini ada yang salah. Anak ini sengaja menghindari seranganku. Chavang berkata, astaga, ternyata itu hanya batu. Aku gak menyangka bahwa bahkan satu batu di neraka hampir membuat tua muda ini jatuh ke kematiannya. Aku sangat takut. Dalam hati Chavang, masih ingin membunuhku. Mending kau nyerah aja. Dalam hati si Wuchang, bagaimana bisa kau mati hanya karena batu? Kenapa kau gak jadi pelawak aja? Lalu akhirnya si hakim nih, si Huo Pangwan memunculkan dirinya nih. Hei, bajingan kecil, apa kau menghina hakim ini, bahwa aku lebih buruk dari batu? Kau bisa melihatku kan? Tuan Hakim Huo, maaf kau terlalu membosankan. Aku melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Brengsek, beraninya kau mengolok-olokku. Aku pikir kau nggak menganggap aku serius sama sekali. Ternyata kau lebih pintar dari kelihatannya. Sejauh menyangkut teknik pembunuhan kucing berkaki. Kucing berak. Sejauh menyangkut teknik pembunuhan kucing berkaki tigamu, aku benar-benar gak memperhatikannya. Bajingan, jangan berpikir bahwa kau bisa bersaing langsung dengan raja ini dengan menghindari teknik pembunuhan raja ini. Kekuatan negara bermartabat setengah langkah melebihi apa yang dapat kau bayangkan. Mati! Apakah rasa hormat setengah langkah kuat, Hari ini aku akan mengalahkanmu secara langsung. Kita melihat nih, mereka berdua terus-terusan beradu serangan. Aku gak menyangka Chavang bisa bertarung setara dengan Hakim Huo. Namun dengan basis kultivasinya, dia nggak bisa bertahan lama. Dan dia masih nggak bisa lepas dari kematian. Dalam hati si Hakim Huo, bocah ini jelas hanya berada di Void Martial Realm. Kenapa dia begitu sulit untuk dihadapi? Aku harus membunuhnya hari ini. Kalau tidak, akan ada masalah di hari-hari berikutnya. Chavang, cobalah jurus terkuat raja ini. 1000 pembunuhan di api penyucian. Hanya itu, serangan dewa perang. Sedangkan Chavang memunculkannya nih, serangan
tombak dewanya tuh. Apa? Langkah terkuatku kalah. Dan Cao Fang berhasil menyerangnya nih. Apa? Hakim Hu yang kalah? Kau udah siap mati, ha? Bos, santai bos. Jangan bunuh aku. Aku bisa memberitahumu rahasia tentang neraka. Oh, rahasia apa? Ini adalah tanda neraka dari Yan Luo. Hanya ada 10 token seperti ini di seluruh neraka. Dan ada sesuatu tentang Yan Luo, penguasa neraka, yang tersembunyi di dalam token itu. Hentikan omong kosongmu. Apa yang disembunyikan? Itu adalah pukulan telak dari Tuan Yan Luo yang tersembunyi. Hahaha. Cao Fang, pergilah ke neraka. Kita melihat nih serangannya mengenai Cao Fang. Duar. Itulah akibatnya kalau kau berani melawanku. Sedikit yang kau tahu bahwa raja ini bisa membunuhmu dengan sedikit trik. Si Wuchang berkata nih, selamat tuanku, karena telah membunuhnya. Tuanku memiliki perhitungan yang cerdas dan saya mengagumi pekerjaan sederhana saya. Hahaha. Tapi kita melihat nih, kau terlalu cepat bahagia. Gak semudah itu membunuhku. Cao Fang menggunakan boneka emasnya untuk menahan serangannya. Apa? Kau gak mati? Bagaimana ini mungkin? Boneka emas? Apakah boneka itu yang memblokir pukulan Yamai? Itu benar. Karena kau telah berani menggunakan serangan diam-diam, maka bersiaplah untuk mati. Boneka emas, bunuh dia. Dan boneka emas langsung menyerangnya dari belakang. Aku nggak boleh berakhir seperti ini. Ini sudah berakhir. Bahkan Lord Fire Judge dibunuh olehnya. Aku khawatir giliranku berikutnya. Nggak, aku harus segera pergi dari sini. Tapi Cao Fang langsung menghadangnya nih. Apa aku mengizinkanmu untuk pergi, ha? Apa? Kau gak hanya berbohong padaku dan bahkan ingin membunuhku sekarang. Aku akan mengirimmu ke neraka yang sebenarnya untuk bersatu kembali dengan Hakim Api. Aku seharusnya nggak memprovokasi Cao Fang. Ting, selamat kepada host karena memenggal kepala Hakim Hei Wuchang dan mendapatkan poin semua roh 10, 100 ribu kekuatan spiritual, 100 juta kemahiran dalam keterampilan sihir super, menyempurnakan 11 apis jati neraka, darah naga api neraka, Yan Luo Ling mengukur langit menggaris. Darah naga api neraka mengandung esensi dari naga api neraka. Darah naga api neraka, benda ini bisa menggantikan rumput naga bumi untuk memurnikan pil keberuntungan Qingxuan. Jadi mari kita singkirkan dulu. Lihatlah api penyucian yang sesungguhnya. Ting, alah masih Mandarin. Alah malah kosong. Ini Mimin translate yang Mandarin dulu deh. Yang sistem api sejati, api penyucian adalah langit dan bumi. Api yang berbeda dapat diintegrasikan ke dalam Qiuyang, membakar lapis yang ketiga Tiankong. Ya kurang lebih translatannya gitu. Terus yang ini nggak ada ini. Nggak ada teksnya. Yuk lanjut. Leburlah. Nah ini dilebur. Nah berhasil. Ting, selamat kepada pemain Cao Fang karena telah memicu tugas mengumpulkan token Yama dari 10 kuil. Tujuan misi, kumpulkan 10 token Yama dari 10 Raja Neraka. Dan kemajuan saat ini adalah 1/10. Hadiah tugas, tingkatkan kedua, tingkat berturut-turut, tingkatkan ke tingkat kelima keterampilan mengamuk, putar kompas. Kesulitan misi SS. Asik, ada tugas baru. Yama dari 10 istana. Anda hanya menunggu tuan ini mengambil hidup Anda. Masalah di sini udah selesai. Saatnya untuk kembali ke rumah Pangeran Qing. Nah ini kita melihat nih, di Pangeran Qing, si Qing Wang berkata, 7 hari telah berlalu sejak Cao Fang pergi ke Gunung Binatang Buas. Berbicara secara logis, dia seharusnya kembali lebih awal. Kenapa nggak ada berita sama sekali? 100 binatang sangat kuat. Bukankah Anda membiarkan dia mati? Saya nggak berpikir anak itu bisa kembali hidup, apalagi membawa kembali rumput naga. Si Nangkong menambahkan nih, ini emang terlalu terburu-buru saat itu. Qing Wang menambahkan, sekarang gimana caranya? Lalu tiba-tiba, lapor, Tuan Qing, Tuan Cao telah kembali. Hebat, undang Tuan Cao untuk masuk. Pangeran Qing, aku kembali. Tuan Cao telah melakukan perjalanan jauh dan bekerja keras. Apa boleh saya bertanya, apakah rumput naga telah ditemukan? Tidak. Apa? Sekarang luka Tuan Nangkong memburuk dengan cepat dan dia nggak bisa bertahan lama. Jika dia pergi, maka saya takut di kediaman Pangeran Qing. Aduh, sepertinya lelaki tua itu masih belum bisa lepas dari malapetaka ini. Jangan khawatir, aku nggak mengambil rumput naga karena aku memiliki pengganti yang lebih baik. Ini adalah darah naga api neraka. Dalam hal kemanjuran, jauh lebih baik daripada rumput naga bumi. Apa? Aura yang binatang buas yang kuat ini benar-benar darah naga, lumayan, dan kemurniannya sangat tinggi. Emang pilihan yang lebih baik untuk menggantikan rumput naga bumi. Wah, sangat bagus. Dengan darah naga, belum lagi menghilangkan racun di tubuhku. Bukan gak mungkin, bahkan meningkatkan ranahku lagi. Bahannya udah siap. Jadi aku akan memulai alkimia sekarang. Tunggu, pil apa yang bisa dibuat oleh bocah sepertimu? Terlebih lagi, darah naga sangatlah berharga. Bagaimana kau bisa melakukannya sendiri? Biarkan orang tua ini yang membuatnya. Dia siapa? Si Qing Wang menjelaskan nih, memperkenalkan. Dia Yao Lao, Tuan Cao. Yao Lao adalah salah satu dari 3 alkemis teratas di wilayah Blood Rock. Tolong biarkan
dia yang melakukannya. Terserah kau. Tapi kalau kau memiliki masalah dalam pembuatannya, jangan datang padaku. Dalam hati Cao Fang, karena dia sangat ingin melakukannya, maka aku akan beristirahat dan melihatnya. Yang mulia Pangeran Qing, apa bisa Yao Lao benar-benar menyempurnakan pil keberuntungan Qing Xuan? Qing Wang menjawab nih, jangan khawatir. Sebelumnya, Yao Lao telah memurnikan pil keberuntungan Qing Xuan 3 kali. Itulah kenapa aku mengundangnya ke sini. Baiklah, baguslah kalau begitu. Oke, bangkit. The Double Dragon. Ini adalah teknik alikimia Yao Lao yang terkenal, dan dia bisa memenangkan kejuaraan di konferensi alikimia kota Blood Rock dengan mengandalkan teknik ini. Yao Lao emang hebat. Tampaknya pil itu akan segera disempurnakan. Dia hanya memperhatikan teknik yang indah dan mengabaikan esensi alikimia. Jika dia terus melakukan seperti ini, dia akan segera meledakkan tungku. Apa yang kau tahu? Bagaimana bisa kau menilai keterampilan alikimia milikku? Ingin mengajari Pak Tua ini cara membuat alikimia? Lebih baik kau berlatih selama beberapa dekade lagi. Tapi tiba-tiba tungkunya mulai retak nih. Apa? Tungkunya benar-benar akan meledak. Si Nangkong berkata, ini buruk. Yao Lao, kenapa tungkunya akan meledak? Qing Wang bertanya nih. Qing Wang berkata nih, Yao Lao, tolong perbaiki dengan cepat. Tuan Nangkong membutuhkan pil ini. Aku nggak tahu. Pak Tua ini telah berlatih membuat pil keberuntungan Qing Xuan. Langkah yang aku lakukan seharusnya sudah benar. Dalam hati Qing Wang, ini buruk. Yao Lao udah nggak bisa melanjutkannya. Sekarang aku hanya bisa Tuan Cao. Demi Citong, aku akan membantumu sekali lagi. Menyingkirlah kau. Kau bahkan gak bisa menyempurnakan pil keberuntungan Qing Xuan. Aku benar-benar gak tahu bagaimana kau bisa menjadi salah satu 3 alkemis teratas di wilayah Blood Rock. Tunggu, apakah kau akan mengambil alih tungku ini? Itu benar. Aku akan mengambil alih tungku yang akan meledak ini. Nak, jangan gegabah. Kalau tungku ini meledak, hidupmu akan berada dalam bahaya. Buka matamu dan lihatlah. Nangkong berkata nih, Yang Mulia, apa bisa Tuan Cao benar-benar melakukannya? Qing Wang merespon, saat ini aku hanya bisa mempercayai Tuan Cao. Roh api, ayo. Tunggu, apa kau sudah gila nak? Bahkan seorang magang alikimia tahu bahwa kau nggak bisa menambahkan api ke dalam tungku ketika tidak stabil. Apakah menurutmu itu tidak akan membuatnya meledak lebih cepat? Si Qing Wang berkata, mustahil. Bahkan aku tahu hukum alikimia ini. Nangkong menambahkan, apakah Tuan Cao benar-benar orang awam? Jangan khawatir. Biarkan apinya menyala sebentar. Yao Lao berkata, nggak baik. Dia tambah mengacaukannya. Pangeran Qing, cepat aktifkan formasi pertahanan. Jika tidak, kekuatan ledakan tungku ini bisa meruntuhkan rumah Pangeran Qing hingga rata dengan tanah. Qing Wang bertanya, tapi bagaimana dengan Tuan Cao? Yao Lao menjawab nih, ayo aktifkan dulu formasinya sebelum terlambat. Tunggu kalian, lihatlah itu. Meskipun tungku itu terlihat seperti akan meledak, tapi sebenarnya itu telah dipertahankan dalam kondisi yang stabil. Keadaan yang stabil yang sangat ekstrim. Apa artinya itu? Metode ini, aku ingat, ini adalah metode alikimia ekstrim. Ayo, beri aku pilnya. Dan pilnya berhasil nih keluar. Nah, berhasil. Qing Wang berkata, syukurlah pemurnian pil keberuntungan Qing Xuan berhasil. Nangkong menambahkan nih, sangat bagus. Terima kasih Tuan Cao. Bagaimana mungkin? Berapa usiamu? Aku telah mempelajari metode alikimia ekstrim, tapi aku bahkan belum menyentuh batasnya. Gak ada yang namanya metode alikimia ekstrim. Itu gak lebih dari konsentrasi aja. Konsentrasi, itu benar. Inti dari alikimia adalah konsentrasi. Kau terlalu memperhatikan kemewahan tekniknya dan mengabaikan esensi. Selain itu, sifat dari darah naga itu keras. Jadi nggak aneh jika tungku itu meledak. Begitu. Jadi begitu. Dari awal, aku telah mengambil jalan yang salah. Aku telah terobsesi dengan alikimia selama beberapa dekade. Tapi, aku hampir membuat kesalahan besar. Aku malu. Nangkong berkata nih, pilnya sudah disempurnakan. Jadi Yao Lao nggak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Yao Lao memberi hormat nih. Kesalahan tetaplah kesalahan. Maaf Tuan Cao, karena aku telah meremehkanmu barusan. Nggak masalah. Kalau kau sudah tahu kesalahanmu, kau bisa memperbaikinya dan membuatnya menjadi lebih baik. Dalam hati Cao Fang, Pak Tua ini hanya sedikit keras kepala dalam pemikirannya. Tetapi dia nggak memiliki niat buruk. Cao Fang berkata nih, Tuan Nangkong, kesembuhanmu adalah hal yang paling penting. Cepat minum pilnya sesegera mungkin. Baik. Dan pilnya diminum nih. Wah, gila. Tuan Nangkong, apa kau baik-baik aja? Aku nggak apa-apa. Aku baru aja memuntahkan darah yang menyebabkan kemacetan di tubuhku. Gak hanya aku sepenuhnya pulih sekarang, ranahku bahkan telah tembus. Sangat bagus. Sekarang pangeran ketiga gak akan pernah bisa menyentuh kediaman Pangeran Qing dengan mudah. Tuan Cao sangat baik dan berbudi luhur. Aku benar-benar gak punya apa-apa untuk membalasnya. Lonceng ini diperoleh secara kebetulan oleh Pak Tua ini di masa lalu, dan sekarang aku memberikannya kepada Tuan Cao sebagai tanda terima kasih. Qing Wang berkata, ini lonceng sungai Gunung Shanpao. Yang Lao menambahkan nih, dikabarkan bahwa lonceng ini dapat mengendalikan gunung dan sungai sesuka hati, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana menggunakannya. Tapi meskipun begitu, itu masih merupakan harta yang luar biasa. Dalam hati Cao Fang, lonceng ini sebenarnya memiliki aura senjata pembunuh dewa. Mungkin aku bisa mengetahuinya cara menggunakannya.
Chow Fang berkata nih, kalau begitu aku tidak akan menolaknya. Terima kasih Tuan Angkong. Nah sekarang kita pergi nih ke kediaman pangeran ketiga. Orang yang kiri nih adalah pangeran ketiga, sedangkan yang kanan nih wanita, dia adalah salah satu dari 3 tetua sekte pedang teratai Bilian. Itu kalau dibaca bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Mandarin pilihan. Si tetua sekte berkata nih, yang mulia pangeran ketiga, kau terlihat murung. Apa ada yang mengganggumu? Si pangeran menjawab nih, beberapa hari yang lalu Pangeran Yu meninggal secara aneh dan divisi 100 Beast dimusnahkan dalam semalam. Aku menduga bahwa istana Pangeran Qing telah menemukan seorang pendukung. Lapor, yang mulia pangeran ketiga, ada berita tentang divisi 100 Beast yang telah dimusnahkan. Katakan, diketahui bahwa divisi 100 Beast dihancurkan oleh seorang pria bernama Chow Fang. Orang ini telah mendatangi kediaman Pangeran Qing baru-baru ini. Si pangeran ketiga berkata nih, benar aja. Kediaman Pangeran Qing sudah menemukan seorang pendukung dan Pangeran Yu mungkin dibunuh oleh Chow Fang. Pilihan. Oh, namanya Pilihan. Oke, sorry. Namanya Pilihan. Pilihan, cepat pergi ke rumah Pangeran Qing untuk mencari tahu situasinya. Kalau kau memiliki kesempatan, bunuh Chow Fang. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!